Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Zahir Jona Ridwan dalam kanal YouTube Zahir Cinta Indonesia. Kali ini saya berada di layanan Pusaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang berbahagia, kesempatan saat ini saya ingin mempergunakan untuk berbagi hasanah kepada saudara-saudaraku sekalian, melanjutkan perbincangan pada tempo hari membaca fenomena kemiskinan dan alternatif solusinya. Saudaraku, perbincangan tentang fenomena kemiskinan adalah perbincangan yang panjang, durasinya tentu panjang, dan banyak entitas serta banyak hal ihwal yang perlu kita gali dan kita gaji. Karena itu, maka saya membagi tayangan ini ke beberapa episode. Saat ini kita sudah masuk ke episode kedua, di mana episode pertama saya sudah mencoba untuk mengupas tentang bagaimana Bapak Muhammad Darwis atau yang kita kenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan, semoga Allah mencintai beliau, menerangi kuburnya dan memuliakan beliau, bergerak dengan gerakan Muhammadiyah, membangun sebuah pergerakan yang sedemikian rupa apiknya dalam bidang ekonomi, dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sebagainya, dan tumbuh berkembang gemilang membantu atau memberi sumbangsi terbaik bagi peradaban bangsa Indonesia. Begitupun juga dengan gerakan-gerakan yang lainnya. Saudaraku yang berbahagia, maka kali ini mudah-mudahan sepercik pengetahuan ini bisa menjadi semacam amal yang solih, sekaligus juga menjadi lestari ketika kita mencoba untuk mengarungi kehidupan, melihat fenomena-fenomena di sekitar kita tentang berbagai macam aspek-aspek kemiskinan dan bagaimana solusi alternatifnya. Mohon bersabar karena ini durasinya agak panjang. Saya pecah-pecah menjadi episode 1, kali ini episode 2, nanti episode 3, 4 dan seterusnya, sehingga nanti dalam gambar besar ini kita akan temukan bahwa gambar besarnya fenomena kemiskinan itu adalah begini dan begitu, solusi alternatifnya bisa A, bisa B, bisa C, bisa D dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan pengetahuan ini bisa menjadi kebaikan buat kita bersama. Saudara-saudaraku yang saya cintai di jalan Allah, mari sama-sama kita mencoba masuk pada episode kedua, membaca fenomena kemiskinan dan alternatif solusinya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam beberapa dokumen dan buku-buku yang saya baca, juga diskusi dengan berbagai kalangan, maka kemudian muncul banyak pertanyaan. Salah satu pertanyaan itu adalah akan ada pertanyaan, siapa sesungguhnya yang dianggap miskin? Dan kemudian mengapa mereka bisa miskin atau termiskinkan? Saudara-saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah, saya mencoba masuk mungkin tidak terlalu detail, tetapi saya mencoba untuk membuat sketsa gambar-gambar besarnya tentang itu, sehingga kita bisa memahaminya secara lebih sederhana dan lebih mudah, dengan bahasa yang mudah. Saudaraku yang berbahagia, kalau disebut siapa sesungguhnya itu pribadi yang miskin, saya mungkin bisa mencoba dari dokumen dan beberapa buku-buku yang saya baca, saya ingin mengatakan bahwa saudara-saudara kita, siapapun kita, itu yang bisa dianggap sebagai pribadi-pribadi yang dalam keadaan kondisi ekonominya lemah, atau kita membahasakannya sebagai golongan masyarakatnya miskin, adalah manakala mereka tidak memiliki kecukupan kemampuan untuk membiayai hidupnya hari per hari secara layak, baik itu makan minumnya ataupun yang lainnya, kebutuhan-kebutuhan mendasarnya. Kira-kira seperti itu gambarnya. Ada beberapa potret daripada pandangan pakar-pakar dari Barat itu menghitungkan dia harus menghasilkan sekian dolar per hari atau sekian pendapatan per pekan atau per bulan dan sebagainya. Saya mungkin tidak terlalu masuk ke sana, tapi saya mau kasih gambar besarnya bahwa bila mana kita dan satu entitas masyarakat, jika kita tidak mampu memenuhi kebutuhan kita hari per hari secara layak kebutuhan dasar, maka bisa dimungkinkan itu masuk dalam kalangan atau golongan masyarakat miskin. Saudaraku yang berbahagia, miskin itu agak sedikit berbeda dengan fakir. Karena nanti ada juga istilah fakir. Karena kalau dalam istilah agama sepengetahuan saya,
kalangan fakir itu jauh lebih menderita dari kalangan miskin. Jadi kalau kalangan, saya ingin bagi dulu supaya kita gampang melihatnya. Nah, saudara yang berbahagia, ini ada yang paling top, paling di atas. Siapa mereka? Kelompok-kelompok ini kita sebut sebagai kelompok yang memiliki potensi, yang memiliki keuangan, daya, potensi dan segala macam yang menyebabkan segala macam dia bisa melakukan apapun juga dengan segala kekayaannya. Ini barangkali kelompok paling atas, kelompok orang-orang kaya yang super kaya, tetapi ini jumlahnya sangat sedikit di Indonesia. Sangat sedikit jumlahnya. Kelompok yang memiliki kekayaan begitu luar biasa. Kita kalau bisa dihitung, mungkin kita katakan orang-orang yang memiliki cadangan uang itu ratusan miliar sampai triliunan. Kira-kira ini masuk kelompok. Di bawahnya itu ada kelompok-kelompok orang yang kita sebut kaya. Kalau tadi ini kita sebut super kaya, di bawahnya ada kelompok yang kita sebut orang-orang kaya. Mereka adalah kelompok yang juga masih tidak banyak, artinya jumlahnya sedikit, tidak terlalu banyak, yang memiliki jumlah tabungan bisa ratusan juta sampai sekian miliar, memiliki sesuatu yang kira-kira di bawah dari kelompok yang super kaya tadi. Dia kelompok kaya, tapi jumlahnya juga tidak banyak di Indonesia. Gambaran di bawahnya lagi adalah kelompok orang-orang yang kita sebut kelompok menengah. Kelompok-kelompok menengah ini adalah kelompok yang bisa dikatakan di bawahnya kaya, tetapi juga dia memiliki penghasilan yang kemudian dia tidak masuk kelompok miskin. Jadi kelompok menengah ini kelompok yang secara umum, mungkin kalau kita barter dengan secara kuantitatif uangnya, mungkin dia punya tabungan atau punya uang sekitar jutaan, puluhan juta, mungkin masih bisa ada sampai ratusan juta. Ini kelompok menengah, ini ada yang sampai ratusan juta sekian, ada kelompok menengah cenderung mendekati kelompok miskin, yaitu yang mungkin punya tabungan sekian, atau mungkin bahkan tidak punya tabungan sama sekali, tetapi dia hidup secara pas-pasan. Tapi dia tidak juga miskin. Dia punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi sangat pas-pasan. Dia bisa dimasukkan kelompok menengah tersebut. Jadi menengah itu menengah ada yang dekat sekali dengan miskin, ada yang menengah punya tabungan yang lumayan lebih banyak. Nah ini bisa nanti dia bisa bergeser. Yang ini bisa terus turun ke kelompok miskin, yang ini bisa naik ke atas, atau dia turun ke tengah-tengahnya dan seterusnya. Nanti ini menarik kalau kita kaji ini. Saudara yang berbahagia, ada lagi kelompok di bawahnya ini. Di bawahnya, yaitu kelompok yang kita sebut miskin. Yang tadi, nah kelompok miskin itu kelompok yang secara umum tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dari dasar-dasar pokok yang utama. Jadi dia kesulitan sekali. Itu yang dimaksud kelompok miskin. Nah, di bawah miskin ini ada lagi yang disebut fakir, atau dalam bahasa yang umum kita pahami miskin ekstrim. Nah, kelompok miskin ekstrim ini dengan kelompok miskin, inilah dua kelompok klaster yang sangat banyak di Indonesia. Miskin ekstrim betul-betul dia tidur di emper-emper toko, di kolong-kolong jembatan, di berbagai macam tempat dia tidur yang sebenarnya tidak layak. Itu yang disebut fakir sekali. Inilah yang harus dipikirkan oleh kita semua, termasuk oleh pemerintah. Karena kelompok-kelompok ini betul-betul rentan dan termiskinkan. Kalau saya sebut dia termiskinkan, akan kita kaji panjang ini. Karena nanti kita akan ketemu kemiskinan struktural seperti apa, apakah ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang keliru, apakah proses dalam perjalanan peradaban sehingga terjadinya kemiskinan yang menganga itu karena faktor ketidakadilan, apakah juga karena adanya faktor misalnya kemalasan dari masyarakatnya, apakah adanya faktor karena ketidakmampuan membuka akses dari berbagai macam potensi, apakah juga berkaitan dengan perampokan sumber daya alam yang begitu banyak yang kemudian penguasaannya dikuasai oleh segelintir elit yang jumlahnya sedikit. Ini semua menjadi irisan-irisan untuk membahas fenomena ini, dan ini diperlukan kumpul duduk para pakar dan ahli untuk membahas ini, karena ini dalam sekali dan ini membutuhkan waktu yang panjang. Itu sebabnya bicara tentang kemiskinan itu bukan bicara simsalabim
yang begini langsung berubah begini, yang dengan cepat begini. Bukan. Simsalabim langsung ada. Enggak begitu. Berbicara fenomena kemiskinan membutuhkan nafas yang sangat panjang. Membutuhkan ilmu pengetahuan yang bertanggung jawab, yang betul-betul valid, datanya oke, kapasitasnya dalam mengkaji dia mumpuni, baru kita kupas semua apa sebenarnya fenomena kemiskinan itu. Seperti pada episode pertama, saya sudah mencoba untuk mengupasnya karena ada kaitannya juga dengan gambar besar tentang bagaimana aspek daripada tanda petik elit global, penguasaannya terhadap moneter dunia, yang itu ada kaitannya dengan proses pemiskinan terhadap negara-negara berkembang, apalagi negara-negara tertindas dan sebagainya. Ini kalau dibicarakan ini panjang lagi, tetapi saya berkata di episode pertama tersebut, silahkan merujuk ke sana, saya berkata bahwa tentu untuk tanda petik untuk melawan kelompok-kelompok yang kuat ini sulitnya bukan main, sangat sulit. Maka karena itu sulit, saya mencoba untuk secara vertikal kita ke sana sulit, kita melihat secara horizontal dulu. Kita lihat gambar besar apa yang tengah terjadi di depan mata kita mengenai semua fenomena-fenomena tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini seperti pertanyaan tadi, apakah orang miskin itu dan apakah mereka termiskinkan? Kenapa bisa termiskinkan? Nah, tentu ini tidak mudah untuk menjawabnya. Akan saya masuk mungkin pada episode ketiga dan seterusnya, tapi saya akan jawab secara sederhana saja, memberikan gambar besarnya. Tadi saya sudah jawab bahwa klaster-klaster tadi yang awal kelompok kaya, sangat kaya, kaya, menengah dan seterusnya sampai miskin, dan itu yang kita sebut sebagai gambar besar tentang bagaimana kita melihat fenomena kemiskinan. Silakan kita melihat pada diri kita masing-masing, kita lihat saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, kerabat kita, keluarga kita lihat orang-orang yang ada di jalan, saya ke kantor rumah sering melihat fenomena bagaimana di perempatan jalan itu sampai tengah malam. Saya biasa pulang dinas jam 10 malam masih melihat adik-adik kita yang masih muda harus mengamen, mencari rupiah demi rupiah. Anda bayangkan itu, pedihnya itu, sangat pedih. Ini yang membuat kita harus terus berpikir tentang fenomena banyaknya masalah yang melingkupi kita. Dan insya Allah mudah-mudahan pikiran-pikiran sederhana ini bisa menjadi jalan untuk kita jadikan semacam satu hasanah untuk tambahan membantu pemerintah dan membantu kita semua untuk melihat dan mencarikan alternatif solusinya. Mohon sekali lagi bersabar karena ini saya pecah-pecah menjadi episode demi episode karena akan sangat panjang sekali kalau kita berbicara di satu episode dengan durasi yang panjang. Terlalu panjang, kita pecah-pecah menjadi beberapa episode. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum saya menyelesaikan ini, di episode kedua ini, lagi-lagi tadi saya katakan bahwa kenapa ada proses pemiskinan. Karena boleh jadi dalam proses pemiskinan itu ada entitas-entitas tertentu yang menguasai, atau ada oknum, tanda petik oknum tertentu yang menguasai hampir semua sumber daya, baik itu sifatnya sumber daya alam maupun sifatnya sumber daya politik maupun sifatnya sumber daya kekuasaan maupun sifatnya sumber daya pengetahuan maupun yang sifatnya sumber daya jejaring dan sumber daya yang lain itu. Nah, di negeri kita menurut bacaan Zahir Cinta Indonesia, kita ini ada sekelompok orang jumlahnya kecil, penguasaannya terhadap itu luar biasa. Tapi ada sekelompok orang jumlahnya sangat banyak sekali dan mereka hidup termiskinkan akibat kebijakan-kebijakan yang boleh jadi diambil oleh kelompok-kelompok gemuk tadi. Saya sebut tanda petik kelompok gemuk, orang-orang yang menguasai hampir semua sumber daya. Ini kemudian tidak sebanding dan selaras. Sehingga terjadilah proses di mana proses pemiskinan itu terus terjadi. Dan tentu ini tidak sederhana untuk mengupas dan mengurainya.
Nah, saudara-saudaraku yang berbahagia, kita prihatin akan hal itu, sembari mari kita carikan jalan keluarnya, bagaimana berbuat atau mencoba merumuskan sehingga kita beritahukan kepada siapapun yang punya kepedulian bahwa ada sesuatu masalah di negeri kita dalam psikososial ekonomi masyarakat, dalam konteks bagaimana terjadinya kelompok-kelompok ini yang semakin timpang, yang kaya semakin gemuk dan kaya, yang miskin semakin kurus dan termiskinkan. Apakah itu akibat dari kebijakan dalam satu tubuh negara? Kita akan kupas pada episode berikutnya. Saudaraku yang dicintai Allah, mudah-mudahan Allah menjaga, merahmati, dan mengampuni kita semua terhadap kelalaian kita dalam mengurus fenomena ini. Terima kasih saudaraku, kita akan bahas pada episode selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.